Undangan yang kedua yaitu undangan pernikahan. Tuhan menumbuhkan segala sesuatu indah pada waktunya, indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan kasih, dan indah saat Dia mempersatukan putra-putri kami dalam suatu ikatan yang kudus. Reni Setiawati, putri kelima dari Bapak Barong M. Nagan dan almarhum Barong M. Nagan, dan Ibu Rosmini, dengan John Louis A. Suwan, putra keempat dari Bapak Agustinus S. Suwan dan almarhumah Ibu Memori A. Suwan. Senin 22 Desember 2025, pemenuhan hukum adat pukul 7.30 WIB, Gedung CRD Kelurahan Dairang. Ke gereja atau pemberkatan pukul 9.30 WIB atau jam setengah 10 di Gereja Maranatha Dahirang. Dan ibadah ucapan syukur pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Gedung CRD Kelurahan Dahirang. Resepsi pernikahan pukul 11.30 WIB sampai dengan selesai di Gedung CRD Kelurahan Dahirang. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari kami mengucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, almarhumah Bapak Barong M. Nagan dan Ibu Rosmini, Bapak Agustinus S. Suwan dan almarhumah Ibu Memori A. Suwan, turut mengundang keluarga mempelai pria Subarli Agustian Fernandus Nyame Yunike Adrianson, keluarga mempelai Marlis dan Mala Henry Demas dan Rusmiati, Uun Siwo dan Rusmiani, Ernal Habahar dan Yeni Mariati, Melawati, Gunedi Ebdamek dan Hosiana Tiwi. Pemberitahuan dari MPH Jemaat GKI Barimba, kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada rencana untuk menyerahkan anaknya dalam sakramen baptisan kudus, yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026, kami mempersilahkan untuk mendaftar atau mengambil formulir di Sekretaris Majelis Jemaat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dari MPH. Data yang sudah masuk, yang pertama nama keluarga Febrin Hari Setiawan dan Artila, nama anak Lucia Meilani Harika, tanggal baptisan kudus 1 Januari 2026. Nomor HP 0831 37787177. Untuk petugas ibadah malam Natal yaitu pada hari Rabu 24 Desember 2025 pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore bisa dilihat di berita jemaat yang sudah dibagikan pada kita semua. Diharapkan untuk penetua diakon lingkungan 1, 2, dan 3 untuk hadir pada ibadah tersebut. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah Hari Raya Advent keempat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 5 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Seluruh dunia nyanyikanlah
kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing terdapat pada Mazmur nomor 50 ayat 1 dan ayat 23a. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami hanya kepadamu. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkaulah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami. Engkaulah telah melindungi dan menuntun hidup kami. Engkau telah memberkati dan mencukupkan kami. Engkau beri kami anugerah melihat siang dan malam, suka dan duka, manis dan pahit pada jalan yang kami tempuh. Sungguh pun demikian ya Tuhan, semua itu tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami selalu layak hidup bersama dengan Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan permohonan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan menyanyi dari NKB nomor 50, bait 1 hingga bait yang ketiga, Fajar yang baru sudah reka. Yesus
kembali lagi kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 bait 1 sampai bait yang kedua, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Berita anugerah sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur hari ini ya Tuhan, sudah diberi kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama pada saat ini di tempat rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, besok kami boleh bersama-sama bersukacita merayakan hari Natal, Jumat-Mu di Barimba bersama Ibu Pendeta, rekan sekerja yang terlibat di dalamnya, keluarga dan andai tolan. Sekarang kami mau membaca firman-Mu, urapi kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami arti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya 7 ayat ke-10 sampai 16 dengan perikop pemerintahan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu,
biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu penolakan yang jahat dan memiliki yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu penolakan yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharakan hari lepas hari. Amin. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Desi Natalia STH. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memohon hikmat agar kita memahami kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas hari yang indah pada saat ini yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau boleh melihat apa yang boleh menjadi kerinduan kami masing-masing pribadi. Kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh sirami kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar melalui kebenaran firman Tuhan tidak hanya dapat kami terima, tetapi kami boleh mengimaninya dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memakai hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan ini, sehingga apapun yang boleh disampaikan cuma Tuhan boleh mengerti dan bisa melakukannya. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada pagi hari ini yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh, yang menjadi renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Roma pasal pertama, ayat pertama sampai dengan yang ketujuh. Beginilah bunyi firman Tuhan dengan perikop salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus,
kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur kita pada saat ini boleh memasuki minggu Advent yang keempat. Dan pada saat ini dalam masa-masa penantian kita diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan dalam pembukaan suratnya ini melalui Rasul Paulus ketika ia hendak menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus sendiri ia mau memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus yang berkuasa, yang diberikan kasih karunia, dipanggil untuk dapat menjadi seorang rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil. Lalu kita melihat lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika ia dikhususkan untuk memberitakan Injil, yang ia beritakan itu ialah Injil Allah. Injil itu adalah Injil Yesus Kristus, anak Allah yang berkuasa, yang telah dijadikan dan dengan perantaraan nabi-nabi yang menjadi manusia bangkit di antara orang mati. Dan Yesus inilah yang menetapkan Paulus sebagai rasul. Lalu ketika Yesus Kristus sendiri yang menetapkan Paulus ini sebagai seorang rasul, suratnya ini dituliskan kepada jemaat di Roma. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat ini adalah orang-orang yang mengalami janji Allah. Mereka yang telah dikasihi, mereka yang telah dipanggil, mereka yang telah dijadikan orang-orang kudus milik Kristus. Nah, jadi sungguh sangat jelas ya dalam firman Tuhan pada saat ini dari Paulus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini ketika ia ditugaskan untuk dapat memberitakan Injil, untuk dapat memberitakan kabar keselamatan ini kepada manusia? Ia juga menghendaki oleh para misionaris kita, mereka dengan setia untuk dapat menjadikan diri mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk dapat mewartakan kabar keselamatan dan meninggalkan segala situasi keadaan yang nyaman, agar tidak hanya diri mereka yang diselamatkan, tetapi dari apa yang telah mereka lakukan ketika mereka sudah melanjutkan tugas panggilan mereka, semua manusia pun juga diselamatkan. Nah, lalu bagaimana dengan firman Tuhan pada saat ini? Apakah kebenaran firman Tuhan, apakah berita keselamatan ini berlaku kepada jemaat yang ada di Roma? Tidak. Tetapi berita keselamatan ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita sekalian, agar kita bisa merasakan karya kasih Allah yang menyelamatkan itu, yang dimulai melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karya ini bukanlah hanya untuk kita nikmati, untuk diri kita sendiri, tetapi di mana kita pada saat ini untuk dapat kita bagikan kepada dunia. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Allah dimanapun kita berada. Dan melalui pemberitaan Injil, kita yang sudah menerima
kabar sukacita ini? Sudahkah kita untuk dapat melakukan itu? Marilah kita hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang yang telah dikasihi Allah. Kita dipanggil untuk menjadi kudus, dan tentu kita dipanggil supaya kita bisa bertanggung jawab untuk menyatakan kasih Allah itu kepada semua bangsa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak kepada kita sekalian agar kita bisa menghayati dan merenungkan kasih Allah yang menyelamatkan hidup kita melalui pengorbanan Kristus. Bapak Ibu Saudara, di mana pada bulan Desember pada saat ini, diawali pada tanggal 1 Desember, bahkan nanti sampai pada puncaknya 25 Desember, bahkan dalam sepanjang bulan Desember pada saat ini, di mana kita boleh bersama-sama dalam masa-masa penantian kita. Kita boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar untuk merayakan itu, tetapi kita boleh sungguh-sungguh memaknai akan kelahiran dan kehadirannya itu dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Lalu ketika kita sudah merespon panggilan Tuhan, ketika kita pada saat ini sudah siap sedia untuk menjadi alat di tangannya, kita yang dipercayakan oleh Tuhan tidak hanya dipercayakan kepada rasul, kepada nabi, kepada para pendeta, kepada para misionaris, tetapi kepada kita semua, bahwa kasih Allah itu pun akan tetap terus disebar luaskan, agar kasih Allah kepada sesama dan seluruh ciptaan semua boleh merasakan kasih Allah itu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita juga bahwa kita diajarkan agar kita hidup dengan mempunyai identitas yang baru sebagai orang yang dikasihi Allah dan dipanggil untuk hidup kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pentingnya identitas kita sebagai orang Kristen pada saat ini. Tidak hanya sekadar identitas orang mau mengenal kita bahwa kita ini adalah murid Yesus, kita ini orang yang percaya, kita ini memeluk agama Kristen, tetapi bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang telah dikehendaki oleh Yesus itu melalui keteladanan yang telah Ia berikan kepada kita. Dan keteladanan itulah yang harus sungguh-sungguh kita wujud nyatakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita tunjukkan dengan hidup kita yang taat, kita tunjukkan dengan hidup kita yang setia, kita tunjukkan dengan bagaimana ketika kita boleh menjadi murid-muridnya yang melakukan tugas panggilan kita dengan tekun, dengan setia, dengan mengandalkan Dia, karena Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk dapat melakukan, dan Tuhan akan menggenapi setiap karyanya melalui segala karya-karya yang boleh kita berikan. Sehingga karya-karya yang boleh kita berikan ini tidak hanya kita yang diselamatkan, tetapi begitu banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengabarkan Injil berarti menyampaikan kabar baik. Dan tugas ini adalah tugas kita, semua orang Kristen. Oleh sebab itu, ada orang-orang yang terpanggil secara khusus untuk terjun menekuni panggilannya dalam pemberitaan Injil ke daerah-daerah tertentu. Bahkan kita pun juga harus tentu mendukung segala panggilan yang telah dilakukan itu. Oleh sebab itu, biarlah pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita yang pada saat ini bisa memberitakan Injil dengan baik. Walaupun dalam setiap pemberitaan kita ada yang menolak, ada yang ragu-ragu untuk menaatinya, tetapi ketika kita sudah menerima Injil itu dalam kehidupan kita,
kita tidak ragu-ragu, kita sudah menerimanya, kita pun juga boleh memberitakannya. Tuhan Yesus Kristus memampukan kita sekalian dan memasuki minggu Advent yang keempat. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Syukur kita atas kebenaran firman Tuhan dan menaikkan dengan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kebenaran firman-Mu boleh ditaburkan kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh dipanggil oleh Allah untuk menjadi milik-Mu. Dan ketika kami pada saat ini diberikan mandat agar kami bisa memberitakan Injil, biarlah ya Tuhan Engkau memampukan kami, agar kami boleh dengan taat, tekun dan setia untuk melakukan tugas itu, tugas pemberitaan Injil yang telah diberikan kepada kami. Kami akan memulai itu semua di tengah-tengah ruang lingkup keluarga kecil kami. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kehidupan keluarga dalam rumah tangga kami, keluarga kecil kami pun boleh tetap terus senantiasa menjadi terang. Dan biarlah ya Tuhan, keselamatan itu pun boleh terjadi bagi kami, di keluarga kami, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa dalam kerajaan sorga pun, pada saat ini ya Tuhan, Engkau boleh memakai setiap talenta, bakat, dan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kami, agar kami bisa untuk menanggapi panggilan memberitakan Injil dengan baik di segala situasi tantangan yang ada di sekitar kami. Tuhan yang memampukan dan memakai kami. Bapa dalam kerajaan sorga pun pada saat ini kami pun bersatu hati bersama. Kami rindu untuk mendoakan keadaan bangsa dan negara kami, terkhususnya bagi Kalimantan Tengah pada saat ini ya Tuhan. Kami rindu akan suatu kedamaian yang boleh dihadirkan oleh setiap pemimpin-pemimpin kami. Mereka yang bertugas, mereka yang boleh bertanggung jawab dengan segala tugas yang telah mereka emban, agar mereka boleh untuk tetap terus hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, bangsa dan negara kami boleh selalu berada dalam keadaan damai. Perlindungan Tuhan boleh terjadi di dalamnya, menjauhkan kami dari berbagai peristiwa musibah, baik bencana alam yang akan menimpa kami. Kami teringat juga bagi saudara-saudari kami di berbagai tempat, di berbagai wilayah, yang pada saat ini ya Tuhan sedang mengalami pergumulan penderitaan akibat bencana alam yang mereka alami. Mereka yang pada saat ini sedang menjerit, mereka yang pada saat ini memerlukan uluran bantuan tangan. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka untuk menopang, menolong, menghibur, menguatkan saudara-saudari kami, agar dalam segala keadaan yang boleh mereka hadapi, mereka boleh dipulihkan dan kembali seperti biasanya untuk melanjutkan kehidupan mereka, menjalani hari-hari mereka dengan baik. Tuhan yang menolong saudara-saudari kami ini. Kami doakan juga ya Tuhan bagi setiap hamba-hamba Tuhan, baik para pendeta, penatua dan diakon, vikaris, pekabaran Injil, guru-guru agama, guru-guru skala minggu, dan siapapun Tuhan yang boleh melayani di ladang-Mu. Pakaikan setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Mampukanlah mereka agar mereka boleh tetap terus menjadi saksi-Mu, agar mereka tetap terus menjadi bagian di dalam Tuhan untuk mengabarkan kabar
baik ini. Di tengah-tengah segala pergumulan yang akan mereka hadapi, Tuhan yang menolong dan memampukan setiap hamba-hamba Tuhan ini, agar mereka boleh tekun dan setia untuk menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga kabar keselamatan boleh disebarluaskan dimanapun mereka berada. Kami doakan juga ya Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini, mereka yang sedang bergumul, janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang berputus asa, orang tua dalam masa usianya yang lanjut. Siapapun mereka ya Tuhan yang pada saat ini, biarlah Engkau boleh memulihkan akan keadaan yang mereka alami. Tuhan yang boleh menolong setiap kehidupan mereka, memberikan jalan keluar, jalan terbaik dalam setiap kehidupan saudara-saudari kami ini ya Tuhan, agar mereka juga mampu untuk dapat melewati kerasnya kehidupan pada saat ini dengan tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah juga ya Tuhan Yesus Kristus, apapun yang boleh mereka harapkan dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan yang boleh mewujud nyatakan sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka masing-masing pribadi. Kami doakan juga ya Tuhan saudari terkasih kami, saudara kami yang ada di jemaat Barimba pada saat ini. Saudara kami Andre yang pada saat ini di Bali dalam keadaan yang sakit. Tuhan, Engkau tahu keadaannya pada saat ini. Engkau tahu apa yang harus Engkau lakukan bagi saudara terkasih kami Andre. Kami serahkan ya Tuhan kehidupannya, gumul juang sakit yang ia derita pada saat ini kepada Tuhan. Tuhan sajalah yang boleh memulihkan, menyembuhkan saudara terkasih kami Andre ini, agar ia bisa kembali seperti biasanya, memulai segala aktivitasnya, pekerjaannya. Tuhan yang menolong, memampukan dia, dan biarlah ia boleh disembuhkan dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan, keluarga dalam rumah tangga yang ada di tempat ini, yang boleh bersuka cita atas pertambahan usia pernikahan bagi keluarga Jackson dan Eka Prasetya dalam usia pernikahan yang ke-11 tahun. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu ini dalam kehidupan keluarga rumah tangga terkasih mereka. Biarlah dengan pertambahan usia pernikahan ini ya Tuhan, Engkau boleh menambahkan segala yang baik bagi keluarga dalam rumah tangga ini. Biarlah hidup rukun, damai sejahtera, harmonis, bahkan juga berkat Tuhan boleh dinyatakan dalam setiap usaha pekerjaan dari keluarga rumah tangga ini, sehingga mereka boleh menikmati menjalani hari-hari mereka dengan baik dan dicukupkan segala sesuatu yang boleh mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam usia kelahiran bagi keempat saudara-saudari terkasih kami yang akan kami sebutkan namanya pada saat ini. Ulang tahun bagi saudari kami Yohana Fransua Bayan yang boleh berusia ke-20 tahun. Bagi saudara kami Herdama De Ajang yang boleh berusia ke-72 tahun. Bagi saudara kami Korintus M. Anggen yang boleh berusia ke-57 tahun. Dan bagi saudara kami Ayumi Erene Gracia yang boleh berusia ke-11 tahun. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia kelahiran yang telah Tuhan tambahkan kepada 4 saudara-saudari kami ini. Dengan pertambahan usia kelahiran ini ya Tuhan, segala yang baik pun Engkau tambahkan. Kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, kebijaksanaan, hikmat yang berasal daripada Tuhan, Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, sehingga mereka boleh tetap terus merasakan
cinta kasih Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Tuhan yang memampukan mereka untuk dapat melakukan segala pekerjaan mereka dengan baik, dan Tuhanlah yang boleh memberkati segala cita-cita dan harapan yang boleh mereka nyatakan di dalam Tuhan. Biarlah semuanya boleh terwujud nyata, karena Tuhan yang boleh campur tangan di atas kehidupan keempat saudara-saudari kami ini. Dan biarlah mereka boleh berlimpah sukacita dalam setiap kehidupan mereka, dan mengandalkan Tuhan saja dalam setiap harap mereka. Kami juga doakan ya Tuhan bagi setiap kehidupan kami, jemaat Tuhan yang ada di jemaat Barimba pada saat ini. Tuhan tahu apa yang kami perlu. Tuhan tahu setiap keberadaan, keadaan keluarga dalam rumah tangga kami. Kami serahkan semuanya ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan kami. Berkatilah segala hari-hari yang boleh kami jalani. Bahkan setiap kami yang boleh menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam berbagai acara Natal yang boleh diselenggarakan dan dirayakan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang berkenan untuk memberkati semuanya itu. Kami serahkan ya Tuhan Yesus Kristus kehidupan kami untuk 7 hari selanjutnya ke dalam tangan pengasihan. Dalam minggu-minggu ini ya Tuhan, kiranya kasih penyertaan Tuhan boleh selalu baru dalam hidup kami. Ini doa dan seru kami yang senantiasa kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menyanyi Maranatha 3 kali. Ada kesempatan bagi kita. Silakan duduk. Silakan duduk. Jemaat silakan duduk. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah nas persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan
serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya pasal 60 ayat 6b. Sebelum persembahan diserahkan, marilah kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami diselamatkan, beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rejeki kehidupan. Tolong kami terus menghitung berkat-Mu agar jiwa, hati dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan gereja-Mu di dunia. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB nomor 208 bait 1 sampai seterusnya, sampai persembahan selesai dikumpulkan. Tabur waktu pagi. Susah dan lelah, sampai akhir nanti kita disebutnya, kita akan bersuka bawa berkatnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya.
sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian PKJ nomor 185 bait 1 hingga bait yang kedua. Tuhan mengutus kita. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.